Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa koran kajian online Ramadan SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada bulan ini kita melaksanakan ibadah shiyam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani ibadah shiyam, dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, maka kita sebagai orang yang beriman harus melakukan amal-amal soleh. Maka dalam diri kita ini kita harus menanamkan 4 kesolehan. Kesolehan yang pertama adalah kesolehan ritual. Kesolehan ritual ketika kita menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha melakukannya dengan sepenuh hati. Kita melakukannya hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita ini melaksanakan ibadah shiyam, maka kita pun hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa kita itu hanya Allah yang tahu dan hanya Allah yang memberi pahalanya. Dalam hadits qudsi dinyatakan bahwasanya as-saumu li wa ana ajzi bihi. Allah menyatakan bahwasanya puasa itu untukku dan hanya akulah yang memberi pahala. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesolehan ritual ini ketika kita ini menjalankan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang mempunyai kesolehan ritual pastinya akan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, ayah, ibu, dan para pemirsa, kesolehan yang kedua yang harus kita miliki adalah kesolehan spiritual. Kesolehan spiritual itu adalah bagaimana kita ini menjaga kebersihan, kejernihan hati kita. Diri kita ini jangan sampai menjadi manusia-manusia yang mempunyai perangai-perangai buruk, mempunyai sikap-sikap yang itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dalam diri kita ini mempunyai sifat hasad, mempunyai rasa iri yang berlebihan,
mempunyai prasangka yang buruk, maka itu semua nantinya menjadikan halangan-halangan, menjadikan hal-hal yang itu tabir bagi kesolehan spiritual kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesolehan spiritual ini tidak bisa langsung tertanam pada diri kita kalau diri kita ini tidak mampu membiasakan diri. Kesolehan spiritual ini ketika kita mengasah dalam diri kita, kita belajar menanamkan dalam diri kita, maka nantinya akan menjadi nilai-nilai positif yang itu akan tertanam, yang akan menyebarkan nilai-nilai positif kepada orang lain. Para jamaah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesolehan yang ketiga, bahwasanya yang harus kita miliki adalah kesolehan sosial. Kesolehan sosial itu penting sekali karena manusia hidup di dunia ini tidak bisa hidup sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain. Manusia nantinya perlu komunikasi yang baik kepada sesamanya. Maka kesolehan sosial ini perlu kita miliki. Kesolehan sosial itu kita wujudkan, kita peduli terhadap sesama. Orang-orang yang mempunyai kesolehan sosial nantinya akan memberikan solusi-solusi yang baik ketika adanya musibah, ketika adanya wabah COVID-19 atau yang lainnya. Ingatlah para pemirsa bahwasannya ketika kita ini saling sayang, menyayangi kepada sesama, maka Allah tidak mungkin diam saja, tidak mungkin tidak memperdulikan manusia yang itu mengasihi sayangi terhadap sesamanya. Ada sabda Nabi itu menyatakan bahwasanya irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kepada siapa-siapa yang ada di bumi ini, maka zat yang ada di langit akan mengasihi sayangimu. Para pemirsa, anak-anakku dan ayah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesolehan yang keempat adalah kesolehan publik. Kesolehan publik ini sangat penting sekali. Bagaimana kita ini mau menjalankan aturan-aturan, anjuran-anjuran dari orang-orang yang berkompeten. Contohnya yang saat ini kita rasakan bahwasanya untuk mengurangi orang-orang yang terkena wabah COVID-19, para tim medis memberikan anjuran bahwasanya kita harus berdiam diri, stay di rumah. Kita pun ketika keluar dari rumah menggunakan masker dan lain sebagainya. Ini kalau misalnya kita sebagai seorang yang beriman, maka bagian dari kita ini melaksanakan kesolehan secara publik, maka orang-orang ini nantinya akan melaksanakan apa-apa yang sudah
diberikan maklumat atau yang lainnya yang diberikan oleh orang-orang yang sudah mempunyai ahlinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang-orang yang mengerjakan amal soleh, baik dari laki-laki maupun perempuan, dan ia ini dalam keadaan beriman, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan Allah pun akan memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kehidupan kepada kita. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Maka marilah kita meningkatkan kesolehan ritual kita, kesolehan spiritual kita, kesolehan sosial kita, dan kesolehan secara publik, sehingga kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang bisa menebar kebaikan-kebaikan di dunia ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.